Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1 mengenai rangkuman dari materi bab 1 fikih dan perkembangannya. Pengertian fikih. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amik, pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma, melalui proses istidlal, istimbat, atau nazar. Ruang lingkup fikih. Yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dan Allah, atau ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, hukum-hukum munakahat atau pernikahan. Dan yang keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama ada periode Nabi Muhammad. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Adapun periode fikih pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode Mekah. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Pada masa ini Rasul berfokus pada akidah umat Islam. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak, dan sejarah. Periode yang kedua adalah periode Madinah. Pada masa ini, pengikut Rasul semakin banyak. Rasulullah mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu, timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode sahabat, pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada dalam nas, yaitu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga ada periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga dengan masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Masa periode Tadwin disebut sebagai masa keemasan Islam karena lahir para tokoh dalam istimbat dan perundang-undangan Islam. Di antara ulama fikih yang pengaruhnya ada sampai sekarang adalah yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat, periode taklid. Masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistimbatan hukum dan dari nas Al-Quran dan As-Sunnah.
Penyebab taklid adalah yang pertama, hilangnya kebebasan berpikir para ulama. Yang kedua, ulama pada masa itu kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Dan yang ketiga, merajalelanya hidup materialistik. Kalau teman-teman masih mempunyai jawaban tentang penyebab taklid, boleh share di kolom komentar ya. Aktivitas ulama pada masa taklid adalah mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Ibadah dan karakteristiknya. Menurut bahasa, ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama, taat at-ta'ah. Yang kedua, tunduk al-khudu. Yang ketiga, hina az-zul. Dan yang keempat, ada pengabdian. Jadi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Adapun dasar hukum dari ibadah diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Macam-macam ibadah. Secara umum, ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ibadah mahdhah, yakni ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam ibadah berdasarkan segi pelaksanaannya. Yang pertama ada ibadah jasmaniyah rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Yang kedua ada ibadah rohaniyah dan ma'aniyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Dan yang ketiga ada ibadah jasmani, rohaniyah, dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah haji. Macam-macam ibadah dari segi kepentingannya. Yang pertama ada kepentingan fardhi atau perorangan. Adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain seperti sholat dan puasa. Yang kedua ada kepentingan atau ijtimai masyarakat. Adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain seperti zakat dan haji. Macam-macam ibadah dari segi bentuknya. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua ada ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus jenazah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, i'tikaf, dan ihram. Dan yang terakhir, ada ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, niat beribadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan,
ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Serta yang terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharapkan ridho dari Allah. Adapun keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual, seperti halnya mencari nafkah. Mencari nafkah bagi seorang kepala keluarga adalah hal yang wajib, walaupun pada dasarnya mencari nafkah adalah mencari kebutuhan materi, tapi jika seorang kepala keluarga meniatkan mencari nafkah itu karena Allah, maka hal itu juga menjadi pahala bagi dirinya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.